Selamat pagi dan salam sejahtera bagi siswa-siswi kami sekalian yang ada di SMA Santo Thomas 3 Medan, secara khusus siswa-siswi kami kelas 12 IPA. Kita bersua kembali dalam KBM online, walaupun secara daring tentunya tidak akan mengurangi semangat belajar kita semua. Perlu kami beritahukan, selama pembelajaran daring kimia, apapun yang akan disampaikan itu adalah hasil kerjasama dan kesepakatan tim kimia SMA Santo Thomas 3 Medan, yaitu yang terdiri dari yang pertama Bapak Dr. Andus M. Lumbanturuan SPD MPD, dan yang kedua saya sendiri Roy Fernando Nababan SPD. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konsentrasi larutan yang kita tekankan pada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah kemolaran diberi lambang M besar. Ini. Yang kedua, kemolalan diberi lambang M kecil. Yang ketiga, persen massa diberi lambang persen. Dan yang terakhir nantinya fraksi mol diberi lambang X. Adapun definisi dari konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan banyaknya jumlah zat terlarut, bisa berupa mol ataupun bisa berupa massa dalam sejumlah pelarut ataupun larutan. Yang pertama, kemolaran atau M besar. Kemolaran atau molaritas merupakan konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Dengan rumusan ditulis bahwa M besar itu sama dengan jumlah mol zat terlarut per 1 liter larutan. Atau bisa juga ditulis yang gini ya. Yang gini, M sama dengan N kali 1000 per volume. Atau bisa juga demikian, M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Ingat ya, kalau di sini berarti volumenya kita buat dalam mililiter, sama dengan ini ya. Kalau pakai yang di atas, kita pakai satuan liter. Ya. Oke, yang berikut itu adalah kemolalan atau M kecil. Kemolalan atau molalitas itu merupakan konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram zat pelarut. Hati-hati ya nak, bahwa di sini 1000 gram zat pelarut. Kalau tadi molaritas larutan, kalau untuk molalitas itu pakai pelarut. Rumusannya ditulis bahwa M itu jumlah mol zat terlarut per 1 kg. Bedanya hanya di sini ya. Kalau molaritas tadi pakai 1 liter. Kalau molalitas pakai 1 kg. Kan rumusannya bisa ditulis seperti ini. M sama dengan N dikali 1000 per P. Atau ini juga. Di mana N adalah mol zat terlarut. Sedangkan P massa pelarut. Kita gunakan di sini dalam satuan gram. Yang ketiga adalah persen massa. Persen massa adalah jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram massa larutan. Ditulis bahwa persen zat A itu sama dengan berapa massa zat A itu dibagikan dengan berapa massa larutan dikali 100%. Atau bisa juga ditulis persen zat A itu akan sama dengan massa A per massa A ditambah dengan massa pelarut. Karena larutan terdiri dari berarti zat terlarutnya A dan zat pelarutnya P, kita anggap ya, dikali dengan 100%. Hubungan kemolaran dan kemolalan itu dapat ditulis demikian. Kemolaran
itu nantinya dapat dikonversi menjadi kemolalan dengan mengubah lebih dahulu volume larutan itu menjadi massa larutan. Maka untuk itu harus ada data yaitu massa jenis atau yang kita kenal dengan rho, di mana rho sama dengan massa larutan per volume larutan. Contoh soal, misalnya sebanyak 23,4 gram NaCl dengan MR, diketahui MR-nya ya, dilarutkan dalam 500 gram. Tentukan molalitas larutan NaCl. Ini yang ditanya molalitas. Maka penyelesaiannya bisa dibuat demikian. Gram NaCl udah tadi diketahui. Ini berarti P, massa si pelarut itu 500 gram, MR-nya sudah. Dengan rumus molalitas sama dengan gram per MR dikali 1000 per P. Tinggal masukkan angkanya, yaitu 23,4 nanti dibagi dengan 58,5 dikali 1000 per 500. Nanti hasilnya diperoleh demikian ya. Demikian 0,8 molal. Kemudian fraksi mol. Fraksi mol adalah satuan konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol total komponen larutan. Maka komponen larutan itu berarti mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarut. Ditulis demikian. Kalau XP itu merupakan fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut berarti berapa mol pelarut dibagikan dengan mol totalnya, yaitu mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Demikian halnya dengan fraksi mol terlarut itu sama dengan mol terlarutnya dibagikan dengan mol total si larutan, yaitu mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Sehingga apabila kedua fraksi mol ini dijumlahkan, yaitu fraksi mol si pelarut ditambahkan dengan fraksi mol si terlarut, itu hasilnya adalah 1. Sebagai contoh, hitunglah fraksi mol NaCl dan air jika diketahui 14,6 gram NaCl dilarutkan dalam 150 gram air. MR NaCl sudah diketahui ya, dengan MR air. Nanti kalau belum diketahui, itu bisa kita cari sendiri. Maka rumusnya kita tulis fraksi mol si terlarut berarti mol terlarut dibagikan dengan mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Nah, untuk zat terlarut itu kita sebut dengan NaCl, sedangkan pelarutnya adalah air. Maka mol NaCl kita cari dengan cara gram per mr, yaitu 14,6, ini ada di soal, dibagi dengan 58,5 mr ya, hasilnya 0,25. Kemudian untuk mol air itu sama dengan berapa gram air dibagi dengan mr, itu hasilnya 150 gram dibagi dengan 18, maka diperoleh 8,33. Maka bisa disimpulkan tadi fraksi mol si NaCl berarti ya berapa mol si NaCl dibagikan dengan berapa mol totalnya mol NaCl ditambah dengan mol air, yaitu 0,25 mol dibagikan dengan 0,25 tambah 8,33, maka diperoleh fraksi mol si NaCl itu sama dengan 0,029. Jadi seandainya ditanya berapa fraksi mol air, tinggal gini aja, tinggal kurangkan aja ya, sesuai dengan rumus ini. Berarti fraksi mol air nantinya adalah 1 dikurang fraksi mol si NaCl. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai di situ. Nanti kita lanjut dengan latihan, kiranya dipelajari lagi, diulang-ulang lagi. Boleh dipelajari sumber-sumber yang lain agar kiranya semakin dalam untuk pembelajaran tentang konsentrasi larutan. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga siswa-siswi kami sekalian tetap berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersemangat selalu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Shalom.